Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan kami Dr. Yahmin Setiawan Mars di dalam acara Kultum DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang akan mengulas tentang standar manajemen dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Syariah. Di dalam kesempatan acara Kultum DPS kali ini, insya Allah kita akan mendengarkan uraian dan penjelasan tentang Rumah Sakit Syariah berupaya untuk menghindari transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Insya Allah tema tersebut akan dijelaskan dan diuraikan oleh Ustadz Rizza Maulan. Mari kita simak bersama uraian dari beliau berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu hal yang membedakan antara rumah sakit syariah dengan rumah sakit pada umumnya adalah dari sisi pengelolaan keuangan. Rumah sakit syariah itu wajib untuk melakukan pengelolaan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya adalah sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama nomor 107 tahun 2016 tentang pengelolaan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, bahwa rumah sakit syariah itu harus memiliki akad yang jelas antara pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan misalnya, atau antara rumah sakit dengan pasien misalnya, antara rumah sakit dengan supplier, baik supplier obat-obatan, supplier makanan, atau juga supplier alat-alat kesehatan. Seluruh kerjasama ataupun akad transaksi di antara mereka itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini supaya rumah sakit syariah itu tidak ada uang yang masuk dan uang yang keluar, kecuali transaksinya itu sesuai dengan prinsip syariah dan kehalalannya itu terjaga dengan baik. Sehingga dari sisi pengelolaan keuangan, rumah sakit syariah itu pengelolaan keuangannya halalan thayyiban. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa kita perlu mengetahui saat sekarang ini banyak sekali transaksi-transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terjadi di seluruh aspek kehidupan kita, tidak terkecuali di pengelolaan keuangan di rumah sakit, tapi tentu saja kecuali di rumah sakit syariah. Rumah sakit yang sudah mendeklarasikan diri sebagai rumah sakit syariah, maka dia wajib pengelolaan keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus menghindarkan seluruh transaksi yang diharamkan. Di antara transaksi yang diharamkan secara syariah yang mungkin tidak kita kupas semua, kita mengupas hanya yang terkait dengan rumah sakit. Di antaranya yang pertama adalah adanya unsur riba. Dari sisi biasanya kalau rumah sakit yang tidak mendeklarasikan dirinya sebagai rumah sakit syariah, dia bebas bekerja sama dengan bank manapun, apakah syariah maupun konvensional. Tetapi tidak demikian dengan rumah sakit yang syariah. Rumah sakit yang syariah dia hanya boleh bekerja sama dalam pengelolaan keuangannya, ya, dalam tabungannya, depositonya, gironya, ya, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk pembayaran honor dan gaji bagi tenaga medis, ya, ataupun juga kepada karyawan dan lain sebagainya, itu di rekening yang hanya rekening syariah saja. Ya, kecuali mungkin ada hal-hal tertentu untuk memudahkan pembayaran, ya, karena tidak semua pasien yang datang ke rumah sakit mereka sudah memiliki rekening yang syariah, sehingga memang pihak rumah sakit dalam kondisi tertentu dia memang boleh memiliki rekening yang tidak syariah, tetapi itu pun hanya sebatas untuk menampung pembayaran dari pasien atau dari supplier yang mungkin mereka belum memiliki rekening syariah. Begitu sudah dibayar oleh pihak rumah sakit, harus dipindahkan dana tersebut ke rekening yang syariah, sehingga ketika nanti tersimpan di bank yang syariah,
return yang didapatkan oleh pihak rumah sakit itu adalah bagi hasil yang itu halal. Tentu berbeda dengan return yang didapatkan di rekening bank konvensional yang dia merupakan bunga, dan bunga itu adalah riba sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan riba itu hukumnya adalah haram. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin sebagai contoh yang patut kita bahas bersama-sama dalam kesempatan ini adalah yang pertama dari sisi bagaimana akad antara pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Akad antara pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan harus berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad ijaroh, ya, di mana akad ijaroh itu adalah akad jasa. Ya, tenaga kesehatan itu berakad dengan rumah sakit memberikan jasanya, kalau dokter dengan skill dan keahliannya, dengan ekspertisnya di bidang kesehatan, apalagi mungkin yang spesialis. Demikian juga dengan perawat, dia juga punya skill dan lain sebagainya. Maka dokter, perawat, dan juga tenaga medis lainnya, mereka mempunyai keahlian. Dan keahlian itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk jasa yang diberikan kepada pasien rumah sakit. Nah, atas jasa mereka inilah maka pihak rumah sakit melakukan kontrak dengan pasien dengan tenaga perawat atau dengan dokter dan lain sebagainya, dengan ujroh ataupun upah ataupun honor ataupun gaji bahasa kita sekarang yang disepakati bersama-sama. Jasanya harus jelas, kriteria jasanya harus jelas, jasa layanan kesehatan yang diberikan apa. Kalau dokter, dia dokter apa? Dokter spesialis, dokter umum, ya. Kalau dia perawat, kemudian perawat speknya di bagian apa, ya, di ruang operasi, di laboratorium dan lain sebagainya. Sehingga income yang didapatkan oleh para tenaga medis, dokter, perawat dan lain sebagainya adalah income yang halalan thayyiban. Jadi dokter dan para perawat pun merasakan keberkahan dalam setiap penghasilannya. Kenapa? Karena akad antara dia dengan pihak rumah sakit itu harus akad yang sesuai dengan syariah, dan hal seperti ini tentu tidak kita dapatkan di rumah sakit yang belum syariah. Demikian juga akad antara pihak rumah sakit dengan pasien, baik pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan, itu didasarkan juga pada akad ijaroh, yaitu akad jasa. Pasien datang, dia butuh jasa layanan kesehatan, pemeriksaan, ya, oleh dokter, apakah dokter umum, dokter spesialis, dokter IGD, kemudian laboratorium, kemudian layanan kesehatan lainnya, mungkin ada suntik, ada tensi, ada cek laboratorium dan lain sebagainya. Itu semua adalah jasa. Nah, kriterianya adalah jasa itu harus jelas, jasanya apa dan berapa biaya per item jasa-jasanya. Sehingga insya Allah dari sisi tarif rumah sakit syariah itu akan lebih transparan dan terbuka, terutama khususnya untuk pasien rawat inap gitu ya, karena kadang-kadang di rumah sakit yang tidak syariah itu ada pasien yang bayar mandiri kemudian bingung dan terkejut melihat bil atau tagihan ketika pasien sudah diizinkan untuk pulang, melihat bil tagihannya seolah-olah tidak sesuai gitu ya, harga kamarnya berapa, harga dokternya berapa, ya maaf maksud saya adalah jasa kamarnya berapa, jasa dokternya berapa, jasa obat-obatannya berapa, tiba-tiba biaya pengobatannya membengkak sangat besar dan sangat tinggi. Nah, di rumah sakit syariah seluruh jasa dan layanan itu harus disampaikan dan diinformasikan karena menggunakan akad ijaroh. Kalau akad ijaroh berarti seluruh jasa itu harus sepengetahuan kedua belah pihak dan harus clear, kecuali mungkin hal-hal kecil yang memang mungkin tidak atau sulit untuk diberitahukan terlebih dahulu kepada pasien. Tetapi secara umum prinsipnya adalah bahwa seluruh jasa dan layanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien itu harus sesuai dengan syariah. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal ini adalah penting mengingat bahwa transaksi yang tidak sesuai dengan syariah itu sekarang ini begitu merajalela. Dan di antara yang paling fundamental, yang paling marak, ya, terutama di sekitar kita dan yang terkait dengan rumah sakit itu adalah riba. Ya, kalau rumah sakit pada umumnya dia boleh melakukan kerjasama dengan bank manapun,
Ya, sehingga kalau dari bank itu ada returnnya, contoh seperti satu rumah sakit bekerja sama menyimpan dananya di bank konvensional A atau bank konvensional B, pasti dari dana yang disimpan itu ada returnnya berupa bunga. Kalau di rumah sakit syariah, bunga tidak boleh diakui sebagai pendapatan rumah sakit. Ya, dia harus off balance sheet, dia harus di luar pembukuan pemasukan rumah sakit. Dia harus menjadi dana sosial yang kemudian dialokasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 123 tentang penggunaan dana TBDSP, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tidak boleh itu diakui sebagai income-nya pihak rumah sakit, tetapi itu harus dikeluarkan sebagai dana sosial, membantu fakir miskin, ya, kemudian juga untuk ya bakti sosial dan lain sebagainya yang tidak boleh masuk ke dalam lingkup rumah sakit. Nah, karena riba ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah merupakan salah satu dosa besar yang bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada kita, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Akan muncul suatu masa pada manusia di mana di masa itu tidak seorang pun melainkan mereka memakan riba. Fa illam yakulhu asabahu min ghubarihi. Dan jika pun mereka tidak memakan riba, mereka tidak bisa terhindar dari debu-debunya riba. Masya Allah, kalau kita renungkan seolah yang disampaikan oleh Nabi terjadi di zaman kita sekarang ini. Nah, maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita sakit dan kemudian kita berobat di rumah sakit syariah, baik rawat inap maupun rawat jalan, mudah-mudahan kita sehat semua tentunya ya. Maka di rumah sakit syariah salah satu keistimewaannya adalah seluruh transaksi keuangannya itu terhindar dari riba. Seluruh transaksi keuangannya didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan syariah. Seluruh pencatatan akuntansinya pun juga harus sesuai dengan akuntansi yang dibenarkan atau disesuaikan dengan syariah, sehingga insya Allah pasien dia merasa tenang dan nyaman, dokter merasa tenang dan nyaman, perawat merasa tenang dan nyaman, supplier juga merasa tenang dan nyaman. Kenapa? Karena seluruh transaksinya sudah sesuai dengan syariah, menghindarkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, telah bersama kita saksikan uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Rizza Maulan. Beliau merupakan Ketua DPS Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tentang rumah sakit syariah berupaya untuk menghindari transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tentunya dari penjelasan beliau tersebut sangatlah gamblang bagaimana transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang itu sangat dihindari oleh rumah sakit syariah, dan bagaimana rumah sakit syariah berupaya untuk menjalankan prinsip-prinsip keuangan syariah seperti tentang melaksanakan akad-akad syariah dalam transaksinya, dan bagaimana juga cara penggunaan dana non-syariah yang didapatkan oleh rumah sakit syariah. Semoga dengan penjelasan tersebut membuat kita semakin aman, nyaman, dan memberikan kebarokahan dalam pelayanan dan manajemen di rumah sakit syariah. Demikian, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.